kalori yang masuk. Jadi kalau ibu menyusui, bagaimana caranya supaya dia tetap bisa menyusui dan bisa menurunkan berat badan? Tadi kuncinya adalah di tetap asupannya, polanya harus bergizi seimbang. Komposisinya harus lengkap, karbonya, proteinnya, dan lemaknya. Tapi kalau mau menurunkan berat badan, jumlahnya boleh diturunkan sedikit. Jadi yang paling gampang bisa kita kurangi porsi karbohidratnya misalnya, seperti itu. Jadi yang tadinya misalnya nasinya banyak, itu boleh dikurangi porsi karbohidratnya. Untuk meningkatkan kalori yang keluar tadi supaya terjadi defisit kalori, artinya harus ada tambahan lagi. Jadi ibu-ibu menyusui ini disarankan untuk melakukan aktivitas fisik supaya lebih banyak energi yang dikeluarkan dibandingkan dengan energi yang masuk. Kemudian juga membatasi makanan-makanan yang digoreng, kemudian makanan-makanan yang manis seperti itu. Nah, itu juga harus dikurangi kalau misalnya mau menurunkan berat badan gitu. Jadi kalau misalnya asupan kalori yang kita makan itu jumlahnya kita kurangi, otomatis cadangan lemak yang di dalam badan ibu tadi itu akan semakin banyak digunakan untuk memproduksi ASI kan. Jadi nanti berat badannya mudah-mudahan akan turun gitu. Oke. Nah, kalau tadi ada pertanyaan bagaimana menurunkan berat badan, ini juga ada pertanyaan untuk bagaimana meningkatkan berat badan pada ibu hamil ini, Dok. Jadi bagaimana meningkatkan berat badan pada ibu hamil? Mohon diberikan gambaran berapa porsi nasi dan lauk pauk untuk ibu menyusui katanya. Nah ya, jadi kalau misalnya mau meningkatkan berat badan adalah kebalikannya tadi. Kalau misalnya tadi menurunkan berat badan harus defisit kalori, kalau mau meningkatkan berat badan berarti dia harus lebih banyak energi yang masuk daripada energi yang keluar, begitu ya. Jadi setelah kita cukupi kebutuhan harian ibu menyusui atau ibu hamil yang 300 atau 500 kilokalori tadi, bisa ditambahkan lagi asupan kalorinya. Yang paling gampang adalah dengan memberikan makanan selingan yang mengandung padat kalori. Contoh gampangnya misalnya bisa diberikan susu yang tinggi energi, bisa 2-3 kali sehari. Itu bisa membantu untuk menambah asupan kalori di luar yang kebutuhan dasarnya, seperti itu. Jadi yang paling gampang dilakukan adalah itu menambahkan, karena kalau mungkin ditambahkan porsi makan utamanya mungkin bisa jadi ibunya tidak sanggup lagi makan banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita berikan di selingan dengan bentuk selingan yang mengandung padat kalori, jadi dia jumlahnya porsinya kecil tapi energinya padat seperti itu. Jadi tidak perlu makan banyak tapi kalorinya sudah tercukupi gitu. Jadi contohnya tadi misalnya adalah tadi susu yang tinggi kalori itu bisa diberikan 2-3 kali sehari gitu untuk menambah asupan energinya. Tadi pertanyaan kedua, gambaran ini ya, gambaran porsi ya. Ya, gambaran porsi untuk ibu tadi. Oh ya, saya punya ini gambar di sini, nanti mungkin kita bisa masukkan ke Instagramnya Aca Peduli ASI untuk bisa dibaca-baca oleh ibu-ibu. Mungkin bisa, mudah-mudahan kelihatan ya, kelihatan nggak? Kelihatan, cuman kebalik sedikit. Ya, ini adalah gambar piring makan sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya kita makan, baik ibu hamil menyusui pada orang normal juga sebenarnya pola makan kita harus seperti ini. Porsi makannya harus seperti ini. Jadi bayangkan kalau misalnya ini adalah piring, setengah ini kita bagi 2. Kemudian yang setengah itu isinya adalah untuk sayur dan buah-buahan. Yang setengah lagi kita isi dengan makanan pokok dan lauk pauk seperti itu. Oke. Jadi satu kali makan yang karbohidrat seperti itu ya, Dok ya? Apakah nasi? Oke. Ya, jadi makanan pokok itu adalah karbohidrat, nasi, roti, seperti itu. Nah, untuk gambaran kasar porsinya saya kasih contoh ya. Misalnya gini, satu kali makan porsi ibu hamil atau menyusui. Misalnya pada saat makan siang nih, satu kali makan itu terdiri dari satu porsi nasi sekitar 200 gram. Kalau tidak terbayang 200 gram itu seberat apa, 200 gram itu setara dengan 1,5 gelas blimbing. Kurang lebih seperti itu. Jadi 200 gram nasi itu setara dengan 1,5 gelas blimbing nasinya. Kemudian lauk pauknya ditambahkan 1 potong sedang ayam bakar misalnya.
1 potong sedang ayam bakar, kemudian ditambahkan lauk nabatinya di situ boleh 1 atau 2 potong sedang tempe goreng misalnya. Nah, kemudian jangan lupa ditambahkan sayur, misalnya sayur bayam 1 mangkuk kecil, kemudian konsumsi buah juga, misalnya pisang 1 buah gitu. Nah, itu adalah gambaran porsi untuk 1 kali makan untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Nah, pola makan seperti itu dikonsumsi di 3 kali makan utama, pada saat pagi, pada makan siang, dan pada makan malam. Seperti itulah dia jumlahnya seperti itu. Nanti kan kita tinggal mainin di lauknya, misalnya lauknya boleh ikan, kemudian boleh telur, seperti itu. Tapi kurang lebih porsinya seperti itu, kurang lebih gambarannya. Oke, bagus sekali ya tadi. Sebenarnya porsi makan atau jenis makanan ibu hamil itu tidak harus yang mahal gitu ya dok ya, yang penting betul. Porsi dan jenis protein, apakah karbohidratnya itu sesuai ya dok ya? Ya, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dok. Untuk ibu hamil dan sekaligus sedang menyusui yang berpuasa, apa indikasi bahwa asupan gizi untuk janin yang dikandungnya cukup dok? Sehingga janinnya itu bisa tumbuh dan berkembang dengan normal. Karena ternyata ibu ini juga harus memenuhi kebutuhan gizi untuk 3 orang, yaitu dirinya, bayi 20 bulan, berarti masih ada bayi 20 bulan yang sedang disusui juga, dan calon bayinya atau janinnya yang berusia 4 minggu. Jadi kira-kira beliau menanyakan indikasi seperti apa yang dikatakan cukup. Ya, baik. Jadi kalau misalnya ibunya sedang berpuasa ya? Ini tidak disampaikan. Oh iya betul, ibunya sedang berpuasa ya. Oke, jadi kalau misalnya yang ditanyakan indikasinya kecukupan gizinya, mungkin bisa dilihat dari kenaikan berat badan ibu, kemudian kenaikan berat badan janin. Tadi bayinya yang disusui sekarang usianya sudah 20 bulan ya, berarti 20 bulan, ya. sudah mau 2 tahun ya, artinya menyusuinya sudah tidak eksklusif, artinya anaknya sudah lebih banyak mendapatkan asupan nutrisi dari makanan pendamping ASI kalau untuk bayi yang 20 bulan itu. Nah, untuk indikasi kecukupan gizi pada ibu dan janin itu bisa dilihat dengan tadi yang saya katakan, pertambahan berat badan ibu harus berada pada range yang normal, artinya ibu tidak mengalami penurunan berat badan yang berarti pada saat kondisi hamilnya sekarang. Kemudian janinnya juga kan pada saat kontrol ke dokter kandungan itu bisa dilihat apakah perkembangan dan pertumbuhan janinnya itu sesuai dengan usia kehamilannya atau tidak. Itu bisa menjadi indikasi bahwa ibunya sudah tercukupi kebutuhan gizinya, seperti itu. Kalau untuk kondisi ibu yang seperti ini tetap ingin berpuasa, pastikan sebelumnya harus konsultasi ke dokter dulu. Kemudian untuk pola makannya tetap harus dengan pola makan yang bergizi seimbang. Nanti tinggal menyesuaikan waktunya saja. Jadi tidak ada yang berubah banyak, hanya waktu makannya saja nanti yang digeser dimakan pada saat kita tidak berpuasa, seperti itu. Oke, terima kasih dok. Jadi memang harus betul-betul memperhatikan kondisi janinnya juga ya dok ya. Oke dokter, jadi ini ada pertanyaan selanjutnya. Perlukah sebenarnya ibu hamil mengkonsumsi suplemen yang diberikan dokter? Ya, kalau tidak dikonsumsi, apa efeknya bagi kehamilan? Ya, mungkin maksud ibu ini adalah seperti zat besi dan lain-lainnya. Itu gimana? Oke. Jadi memang kalau misalnya suplementasi itu kan sifatnya diberikan kalau ibu tidak bisa mencukupi kebutuhannya dari bahan makanan yang diasup sehari-hari ya, gitu. Jadi suplementasi itu kan artinya tambahan. Kalau misalnya bisa mencukupi dari bahan makanan sumber yang kita makan sehari-hari, maka sebenarnya suplementasi itu tidak diberikan. Tapi pada kondisi hamil perlu diingat itu biasanya ada kondisi mual muntah berat seperti itu, ada penurunan selera makan pada ibu hamil di trimester awal gitu. Jadi itu yang menyebabkan ibu hamil ini biasanya tidak dapat mengkonsumsi makanan
dengan optimal biasanya. Jadi apakah perlu diminum suplementasi dari dokter, itu kalau menurut saya pada kondisi hamil lebih baik memang dikonsumsi gitu. Jadi misalnya tadi contohnya zat besi ya. Contohnya misalnya zat besi, perlu nggak sih sebenarnya minum, boleh nggak, apakah boleh suplemennya itu tidak diminum, mungkin gitu ya, mungkin maksud pertanyaannya ya. Kalau misalnya contohnya saya ambil zat besi pada ibu hamil dengan kondisi yang dia misalnya tidak selera makan, artinya asupan zat besinya tidak tercukupi dari bahan makanan sumber. Sementara zat besi ini adalah salah satu mineral yang sangat penting untuk ibu hamil, di mana dia diperlukan untuk pembentukan HB. HB di sini kan adalah komponen dalam darah yang mengikat oksigen. Kalau misalnya besinya tidak diminum suplemennya, ibunya kekurangan zat besi, artinya HB-nya nanti akan turun, suplai oksigen ke dalam darahnya juga turun, otomatis suplai oksigen ke janinnya juga akan turun gitu. Dan itu kondisi yang tidak kita inginkan dalam kehamilan. Jadi kalau dalam kehamilan, suplementasi itu lebih baik, yang disarankan oleh dokter lebih baik itu dikonsumsi sesuai dengan anjuran, karena pada ibu hamil tadi itu ada kondisi-kondisi yang membuat asupan makanannya itu biasanya tidak tercukupi. Memang tidak semua sih, tapi lebih baik dikonsumsi kalau misalnya memang ada kekurangan seperti itu. Lebih baik diminum suplemennya. Ya, dan ada peningkatan kebutuhan juga ya dok ya? Betul, ada peningkatan kebutuhan di situ. Ya, terima kasih dok. Jadi ternyata banyak sekali efek jika kita tidak mencukupi kebutuhan zat besi ya ketika seorang ibu itu sedang hamil ya. Efeknya besar terutama terhadap janinnya ya dokter ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan seputar menyusui ya. Tadi saya belum menyampaikan bahwa ternyata Dr. Mutia ini juga salah seorang konselor menyusui sejak tahun 2011 ya dok ya. Iya, betul. Oke, jadi ini ada pertanyaan tentang menyusui. Makanan apa yang harus dikonsumsi saat hamil agar nanti ASI-nya lancar ketika menyusui dok? Baik. Jadi begini, kalau sebenarnya tidak ada makanan khusus ya, tidak ada makanan khusus yang harus dikonsumsi pada saat hamil untuk memperlancar pemberian ASI nanti ketika dia menyusui gitu. Kalau pada ibu hamil itu semua tadi seperti yang saya sudah katakan, konsumsi makanannya tetap harus dengan pola bergizi seimbang, dengan komposisi karbo, protein, lemak, sayur, dan buah yang cukup. Tidak perlu ada makanan khusus yang dikonsumsi untuk meningkatkan atau untuk mempersiapkan supaya ASI-nya lancar. Karena untuk memperlancar pemberian ASI, yang kunci pemberian ASI lancar pada saat menyusui itu sebenarnya bukan di jenis makanan tertentu. Jadi lebih ke nanti pada dipengaruhi dengan proses IMD seperti itu. Kemudian inisiasi menyusui dini ya. Kemudian seberapa sering bayinya disusui, apakah bayinya diberikan eksklusif atau tidak, itu yang lebih berpengaruh terhadap lancarnya pemberian ASI, bukan karena ada jenis makanan tertentu yang dikonsumsi pada saat hamil gitu. Jadi lebih ke proses menyusuinya itu sendiri nanti yang mempengaruhi lancarnya pemberian ASI gitu. Jadi silakan makan semua makanan yang baik pada saat hamil untuk mempersiapkan kondisi tubuh ibu optimal pada saat nanti dia menyusui, seperti itu. Oke, jadi tidak ada batasan makanan, silahkan makan yang halal dan thayyiban ya dok ya, yang halal lagi betul. Baik gitu ya. Betul, jadi apalagi kalau ibu itu suka, jadi jangan batas. Oke dok, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah konsumsi es krim itu dapat meningkatkan berat badan janin dok? Nah ini bagaimana dok? Ya, jadi gini, kalau misalnya dilihat es krim itu komposisinya sebenarnya yang tinggi adalah gula dan lemak ya. Gula dan lemaknya sebenarnya yang tinggi. Dia kan memang dia terbuat dari susu, tapi kalau dilihat komposisi gula dan lemaknya itu yang lebih tinggi dibandingkan dengan proteinnya gitu. Sementara untuk pertumbuhan berat badan janin itu sepengetahuan saya yang paling berpengaruh di trimester ketiga itu adalah sebenarnya karbohidrat gitu.
Tapi tidak serta-merta es krim itu jadi bisa dikonsumsi untuk meningkatkan berat badan janin gitu. Lebih baik mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat yang lebih kompleks, karena glukosa itu kan, gula itu sebenarnya juga dia karbohidrat, tapi dia adalah karbohidrat sederhana atau karbohidrat simplex, yang artinya dia dapat menaikkan kadar gula darah dengan cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita mau fokus untuk meningkatkan berat badan janin, memang dikatakan karbohidrat itu salah satu zat gizi makro yang pada trimester ketiga itu cukup besar peranannya untuk pertambahan berat badan janin, seperti itu. Nah, karbohidrat seperti apa yang harus dikonsumsi? Lebih baik adalah karbohidrat yang bentuknya karbohidrat yang lebih kompleks, misalnya ya nasi merah seperti itu ya, terus gandum, jagung, umbi-umbian seperti itu lebih baik ketimbang harus makan es krim, karena yaitu tadi, es krim itu secara kalori dia cukup tinggi, tapi dia nilai nutrisinya rendah karena dia proteinnya rendah, hanya yang tinggi itu lemak dan gula gitu. Jadi kandungan nutrisinya dia tidak baik gitu, meskipun kalorinya tinggi seperti itu. Jadi ada pilihan makanan lain selain es krim kalau untuk meningkatkan berat badan janin, seperti itu. Oke. Ya, jadi walaupun es krim meningkatkan ya berat badan, tapi tidak semua kandungan itu mencukupi ya, Dok ya? Iya.